sama Santi itu ya, siapa yang cocok menjadi ratu horor di Indonesia berikutnya gitu, dan akhirnya terpilih 4 kandidat ini. Nah, kita juga belum tahu nih yang mana ratunya nanti. Nanti kita lihat di filmnya. Which one which gitu. Ada yang teriak Morgan katanya di sebelah sini. Oh iya ya, 3 ini berarti ya. Dipanggil ke kantornya Mas Nugros, diajak ngobrol, terus saya tertarik sekali sama temanya, sama jalan ceritanya, dan langsung deh bisa kerja sama Mas Nugros. Jujur memang saya juga nonton film Sleep Call yang Mas Nugros, Yes. dan luar biasa sekali. Terus di tema dari Ratu Sihir ini sendiri juga saya sangat tertarik gitu. Itu aja sampai situ dulu. Mira itu perempuan misterius yang disalahartikan semua orang. Aku senang banget sebenarnya bisa bergabung di game ini, yang mau pertama kali tergabung di sini. Aku selalu suka banget sama cerita IDN yang makin setiap menawarkan kerja itu selalu fresh, setiap selalu berbox dan level up. Dan jujur sebagai pemain tuh ngerasa ada lumayan tertantang ya di IDN ini gitu, karena aku pas ngebaca cerita Ratu Sihir ini menurut aku ceritanya benar-benar sangat kompleks. Pas aku baca ceritanya juga benar-benar dibuat apa ya, deg-degan, dibuat tebak-tebak banget, gasi-gasin gitu. Terus tegangnya ada, tapi aku ngerasa ini cerita yang berbeda banget karena selain dikasih sensasi tegang, tapi ceritanya tuh kuat banget di drama dan pesan yang mau disampaikan sendiri gitu. Jadi aku excited banget buat bergabung di cerita Ratu Sihir ini. Itu perempuan serius juga, yang disukai banyak orang. Sehat, betul. Sama Mas Nugros dari dulu itu jodohnya itu di film genrenya komedi. Oke. Dan bisa dibilang ini film horor pertama saya gitu. Pertama, jadi nggak pernah terima horor, kayak saya agak takut. Takut juga. Oh, sama dengan Pak Nugros ya. Sama ya, Takut sama. juga ternyata. Jadi biasanya ada tawaran-tawaran horor, apalagi sekarang banyak, tapi kayak nggak pernah cocok aja, nggak pernah lanjut gitu. Oke. Tapi karena track record Mas Nugros ya, selain di genre komedi, ada Sri Mulat. Yes. Kebetulan saya juga kerja sama beliau di Sri Mulat. Terus beliau juga explore di genre yang baru. Saya jadi ikut tertantang sih, apalagi kemarin nonton selain Sri Mulat hidup memang komedi ya, nonton yang Sleep Call itu bagus banget. Jadi kayak ayo deh, ayo horor pertama, yuk Mas Nugros, ayo bikin something gitu. Nggak kapok, kebanyakannya bangsa. Boleh Dari dikasih tahu mana ya? Kasih tahu nggak ya? Oke, ya kenapa? satu kalimat tentang si Bana ini? Oh, karakter saya juga harus satu kalimat ya? Iya, jangan satu paragraf. Pressure ya? Nama lengkapnya Rancak Bana. Lalu pressure nih ya? Langsung loh deg-degan loh. Bentar ya, bentar. Benar-benar. Oh ya, notis tadi udah ada sebenarnya. Tapi bukan Karena nggak boleh perempuan dibocorin nih, misterius nggak boleh enggak ya? dibocorin. Awalnya bukan perempuan misterius. Yang pasti ya? bukan perempuan misterius. Oke. Ya. Lelaki terbuang yang ingin ditemukan. Wow. Lelaki terbuang yang ingin ditemukan. Betul sekali. Wow. Yang pasti ini akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga karena film pertama saya juga, dan banyak sekali persiapan yang memang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu selama ini gitu. Jadi semoga film pertama kami sukses dan saya bisa maksimal menggali, karena untuk modeling kan kita mungkin hanya untuk showing designers, karya designers, tapi di film ini aku belajar untuk menjadi sosok yang belum pernah aku lewati sebelumnya, dan ini adalah tantangan tersendiri buat aku. Lasmi itu perempuan misterius yang siap membakar semua misteri. Kita mengangkat folklore Rabu Wekasan di Bahulaweyan ini, memang kita berusaha untuk memberikan treatment yang berbeda, tapi insya Allah tidak mencederai kepercayaan orang Jawa lah. Karena kan saya juga dari Jogja apalagi ya, yang sangat dekat dengan kultur kebudayaannya. Ini
juga ada kebudayaan Jawa juga kan, Winston dan Santi juga, jadi kita sangat respect gitu. Dan kita memunculkannya itu kebudayaan Jawa yang versi di filmnya lah gitu. Jadi kalaupun ada kepercayaan lain seperti Rabu Kasan di Inang, ya ritualnya berbeda dengan yang ada di film. Jadi insya Allah nggak serta merta mengkomersialisasi kebudayaan itu sendiri. Kan masih ngomong bahasa Minang. Winston sampai hari ini masih ngomongnya medok juga, gitu, sama kayak saya. Gitu. Jadi itulah semangat itu yang kita lihat ketika kita mau mengangkat film ini. Orang pada umumnya tidak akan melihat film ini sebagai sebuah film kultur atau film lokal, tapi ini dengan perspektif yang global. Kita maunya film ini bisa diterima semua orang gitu, dan ada nilai-nilainya itu ada dari kultur kita masing-masing yang kadang-kadang membawa rasa takut waktu kita kecil dulu. Nah itu yang mau kita angkat, kita share gitu ke film ini gitu. Jadi tidak serta-merta yang tentu ada nilai-nilai lain yang tadi Mas tanya apakah nilai lebihnya ada. Nah tema itu dalam film besar, ide besarnya dalam film ini adalah perempuan melawan stigma. Jadi perempuan kita di Indonesia selalu di stigma publik, di stigma masyarakat, di stigma sosial. Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Nah film ini mencoba untuk mendobrak itu. Terima kasih. Memang karakternya sangat menarik untuk diperankan, untuk range actingnya juga saya bisa stretch lebih lebar lagi, dan memulai sesuatu yang baru, journey yang baru di karakter Mirah ini. Gitu. Asalkan setiap project selalu memiliki nilai dan tantangan dan value-nya yang sendiri gitu. Jadi setiap aku ngambil project pasti akan ada tantangan tersendiri yang aku akan pelajari. Ditambah tadi aku bilang ide itu selalu mengeluarkan cerita-cerita yang menarik dan level up. Dan sebagai aktor, aku mau selalu level up. Yes. Apalagi dipegang Mas Nugroho di sini, jadi aku merasa pasti makin akan seru aja ceritanya. Kalau saya sih kurang lebih sama teman-teman yang lain gitu, pasti dari cerita dan karakter yang bisa di level up lagi. Tapi kalau buat saya pribadi, karena ini yang pertama, nah yang namanya pertama itu pasti akan selalu berkesan buat saya. Tadi saya ketemu, saya tadi meeting pagi tadi, meeting post gitu ya, dan saya ketemu sama tim saya sound recordist film ini, Hasanuddin Bugo, dan dia bilang bahwa saya baca skenarionya, saya merasa diteror terus nih di film ini gitu. Padahal film belum ada ya, jadi dia yang ngomong, ini dia ulang lagi deh. Filmnya tentang apa? Kedinginan. Jadi saya tuh nggak bisa menjanjikan sesuatu Ben ya, tapi maksudnya waktu saya bikin Inang juga saya bilang sama tim saya, ini pertama kali bikin horor, jadi kalau ada kesalahan saya minta maaf. Maksudnya minta maaf kalau kita retake mereka nggak marah gitu ya. Dan di sini saya hanya berniat merilis kembali ketakutan saya waktu kecil gitu. Jadi coba nanti kita lihat hasilnya apakah akan seperti yang dikatakan Udin, lebih meneror dan lebih menakutkan. Suka Inang, berarti aku bisa bilang Ratu Sihir ini kamu akan cinta, bukan suka lagi. Jadi kita berpikir tadi seperti saya bilang bahwa setelah Naysila di Wulan di Inang, kemudian Dina, Laura Basuki di Sleep Call, siapa nih yang cocok untuk memerankan Ratu Sihirnya ketika muncul gitu. Dan kita pilih 3 kandidat ini. Kita ngobrol dulu pertama ketiga-tiganya untuk menyatukan visi, kita ngobrol sama Santi juga. Kemudian kita ngerasa Raihanun cocok nih kayaknya untuk dia merilis semua ke emosinya. Kemudian Clara juga kayak cocok nih, adem-adem ayam menghanyutkan tapi bisa meng-curse orang gitu ya. Dan kemudian aura karisma kita pilih juga karena kita di IDN Santi berkomitmen IDN Pictures selalu ada ruang untuk bakat-bakat baru gitu. Dan kemudian muncul juga si Morgan gitu yang dari awal sebelum belum ada skripnya, masih baru ide, kita sudah berpikir untuk mengajak Morgan gitu. Jadi dia oke sebelum ada skenarionya. Tebak-tebak buah manggis. Sebenarnya agak berat juga waktu saya pilih Raihanun ya, karena dia Liverpool, saya Manchester United. Itu udah pasti beda ya? Iya, jadi secara itunya pasti udah akan beda, karena nggak enak pagi-pagi malamnya kalah, pasti dia mukanya udah meledek pasti nanti. Jadi itu tantangan sendiri, tapi oke lah kayaknya
salah tiga ini akan menjadi Ratu Sihir, menjadi pemuncak dari trilogi perempuan kita di IGN Pictures gitu. tetap loh ya. Bukan MU loh ya. Ayo. Nanti ada pertambahan? Yes. Nah itu mungkin nanti misterinya ada di filmnya ya. Saya belum bisa ngomong. Kita masih menebak mana ratu yang sesungguhnya gitu dari 4 ini. Loh, tetap ya kandidat ya. Soalnya kamu oke-nya sebelum dapat skripsi kan, jadi nggak bisa milih. Iya betul ya.